Anda bukanlah satu-satunya di dunia ini yang kehilangan seorang teman, atau yang pernah ditolak, pernah ditipu uangnya, pernah sakit apalagi, sakit penyakit marak sekali hari-hari ini, atau bahkan ditinggal seorang yang dikasihinya. Semuanya ini telah menimpa mereka, kata Paulus dalam suratnya, sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Semua tulisan Alkitab itu, tokoh-tokoh, semua good examples and bad examples, semua teladan yang baik maupun teladan yang buruk itu dituliskan sebagai peringatan dan sebagai contoh teladan. Makanya itu kita perlu baca Alkitab. Sebab orang yang pintar akan belajar dari pengalaman orang lain. Kita nggak perlu belajar dari kesalahan sendiri kalau bisa dihindari. Kita belajar dari Simpson. Dia punya kekuatan, tapi dia overconfident. Dia terlalu berlebihan percaya dirinya. Di situ kita diajari tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong hati. Orang paling berkuasa pun bisa jatuh. Orang paling kuat pun ada kelemahannya. Kalau kita bisa belajar dari situ, kita nggak akan jadi orang yang bodoh. Kita nggak akan mengulangi kesalahan Simpson misalnya. Alkitab itu penuh dengan teladan. Contoh yang baik, contoh yang buruk, ditulis semua. Tidak menyembunyikan fakta. Bahkan Daud pun dosanya dengan Batsheba dibeber lebar. Supaya kita jangan berzina. Jikalau kita sungguh-sungguh memperhatikan setiap perkataan firman Tuhan dan masing-masing cerita ini bukan dongeng tapi kejadian sungguhan, maka hidup kita niscaya pastilah akan diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita baca Alkitab contoh-contoh teladan tersebut, nanti waktu dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melihat repetisi. Rasanya ini kok pernah terjadi ya di Alkitab ya. Teman kita si A, teman kita si B, sepertinya tidak ada perkara yang baru di bawah kolong langit atau di bawah matahari. Kita bisa melihat patron-patronnya. Sebenarnya gak ada pencobaan yang baru kok. Semua yang kita alami, sudah alami dan akan alami, pernah seseorang mengalaminya. Alkitab mencakup semua. Bahkan di kehidupan sehari-hari sekarang ini loh, Anda bukan satu-satunya yang mengalami pencobaan itu. Anda bukanlah satu-satunya di dunia ini yang kehilangan seorang teman, atau yang pernah ditolak, pernah ditipu uangnya, pernah sakit apalagi, sakit penyakit marak sekali hari-hari ini, atau bahkan ditinggal seorang yang dikasihinya, berkabung hatinya karena meninggal dunia. Anda bukanlah satu-satunya, semua itu sudah ada contohnya. Tujuannya adalah supaya kita sedia payung sebelum hujan, belajar semua pengalaman orang lain ini, agar ketika kita mengalaminya, kita lebih ready. Ayat 12 bunyinya begini, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sadari bahwa setiap kita bisa jatuh. Justru orang yang merasa kuat itu pasti akan gagal. Karena itu Anda jangan terlalu merasa putus asa kalau Anda merasa nyali Anda nggak seberapa, imannya tidak terlalu besar. Di sini mungkin ada yang merasa imanku kecil, Pastor Philip. Nggak apa-apa. Malah justru Anda bisa berdoa, Tuhan tambahkanlah iman. Bahaya orang yang merasa imannya itu kebal. Nanti biasanya kejatuhannya dia tidak terprediksi. Akan terjadi sebagai kejutan. Seperti orang yang kesandung sesuatu di siang hari terang. Karena dia terlalu menengadah kepalanya ke langit sana. Hidungnya naik ke atas, dia merasa dia orang paling hebat. Biasanya orang begitu. Jatuhnya bukan tengah malam, jatuhnya di siang hari. Dan apa yang menjatuhkan dia? Sesuatu yang simple biasanya, sesuatu yang sederhana yang dia abaikan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, atau orang yang menyangka dirinya kebal. Aku gak mungkin bisa jatuh. Oh aku udah kaya kok, mana bisa bangkrut. Oh aku pinter, pasti dapat kerjaan. Oh, enggak masalah. Aku dari kecil sudah dididik dalam kebenaran. Boleh sembarang pacaran di tempat-tempat gelap sendirian. Atau oh, tenang aja, kerohanianku itu sudah selangit. Bahaya ya. Tahu nggak, kekebalan terhadap dosa itu hanya satu jikalau memang ada, kerendahan hati. Kalau kita rendah hati, kita akan bergantung sama Kristus. Karena kita tahu bahwa kita bisa jatuh.
Orang yang begini justru waspada dan berjaga-jaga. Justru sebenarnya orang seperti ini punya kecenderungan jatuh, malah nggak jatuh-jatuh. Karena dia waspada, karena dia berjaga-jaga, karena dia berserah, karena dia bukan hanya pasrah, karena dia bergantung sepenuh. Makanya dia nggak jatuh, padahal nyaris-nyaris melulu. Rasanya orang begitu tuh kayaknya nggak tahan. Orang ini dikit-dikit mau flu secara rohani, dikit-dikit mau jatuh, tapi kok nggak jatuh-jatuh setelah 7 tahun berlalu? Karena dia sadar dia lemah, dia sadar dia perlu Tuhan. Karena dia sadar dia perlu Tuhan, maka dia mengambil tindakan, dia mulai beraksi, dia mulai mengambil langkah yang pasti untuk mendekatkan diri, membangun kerohaniannya, untuk membaca firman, karena dia sadari di firman tertulis begini, dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan firman Allah. Dia gak bisa jauh dari firman ini. Justru orang yang merasa rohani, gak baca sehari rasanya gak apa-apa nih. 2 hari juga belum kering rohani, gak mungkin mati. Seminggu, loh kok masih oke-oke aja ya? Tapi dia nggak tahu, 2 minggu lebih 1 hari kejatuhannya akan fatal sekali. Dia nggak akan pernah bisa kembali kepada bentuk semula dalam hidupnya. Sampai pada titik hampir-hampir tidak bisa pulih. Anda nggak akan pernah tahu hari mana Anda akan jatuh. Kita hanya bisa memikul salib setiap hari. Orang yang lemah punya satu advantage, kelebihan. Dia nggak berani jauh dari salib Yesus.